hukum Taurat itu memang mulia. Memang mulia. Kenapa? Karena menyatakan kesucian dan keadilan Allah. Tetapi Yesus Kristus itu lebih mulia lagi. Mengatasi segala sesuatu, penuh kasih karunia, memimpin pada pembenaran. Shalom, shalom ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali dipertemukan bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, tema khotbah hari ini itu adalah Allah Maha Mulia. Nah, saya ingin bertanya ini sama Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara itu ketemu sama orang yang wajahnya itu ya mulus, enggak ada jerawat, ya mulus, cilak. Orang Makassar bilang apa? Cilak itu apa? Bercahaya, ya, bersinar. Bercahaya bukan karena minyak goreng, bukan. Ya, tapi betul, wah wajahnya itu glowing gitu. Mungkin seperti saya sekarang ini. Ya, glowing karena ada lampu-lampu ini loh maksudnya ya, bersinar. Nah, ketemu orang seperti itu kemudian ditambah lagi mungkin ya dia mempunyai banyak sekali perhiasan di badannya. Wah, ya, dari telinganya, dari tangannya, lehernya, ya banyak sekali barang-barang yang berharga dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Coba seperti ini, saya lihatkan gambar ini. Sorry. Yes, ya lihat ini ya. Bagaimana Bapak Ibu? Inilah kemuliaan manusia. Ya. Menurut Bapak Ibu ini orang mulia enggak? Mulia enggak? Pamer ya. Itu kemuliaannya manusia ya. Nah, yang mulia itu apanya? Yang mulia apanya? Iya, emasnya ya. Sekarang 1 gram berapa ya? Oh, 2 juta ya. Ya, luar biasa ya. Nih, yang mulia itu emasnya ya, logam mulianya ya. Tapi kemuliaan manusia itu seringkali diukur dengan apa? Yang dipakai gitu ya, penampilan luar ya. Sebenarnya kemuliaan manusia harusnya nggak diukur dari itu, betul? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal mulia, ya, mulia itu kan artinya sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai tinggi, gitu ya. Nah, kita itu sering kali memuji kemuliaan Allah, ya, sering. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah, ya? Bisa enggak kemuliaan Allah itu dilihat, ya? Jadi kita sering memuji kemuliaan Allah ya, di gereja kita memuji kemuliaan Allah. Tadi kita sudah memuji kemuliaan Allah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimanakah ya kita melihat kemuliaan Allah? Bisa tidak kemuliaan Allah itu dilihat? Nah, Bapak Ibu, saya mendasari firman Tuhan atau khotbah hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 9 sampai 18 ya, 2 Korintus 3 ayat 9 sampai 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ayat 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat
hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata kunci dari perikop ini itu adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam Alkitab itu sering digambarkan seperti sinar cahaya yang bersinar terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Allah itu adalah ekspresi pancaran dari seluruh atribut Allah yang sempurna. Kita sudah belajar ya atribut Allah selama beberapa minggu ini. Nah, kemuliaan Allah ini adalah pancaran dari seluruh atribut Allah yang sempurna. Kekudusannya, kasihnya, kuasanya, keadilannya, hikmatnya, kehadirannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian yang baru tadi kita baca ini, surat ini itu ditulis oleh Rasul Paulus. Saya ingin menjelaskan latar belakangnya secara singkat saja. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini? Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus oleh karena ada perpecahan di antara jemaat Korintus, di mana mereka pada saat itu membanding-bandingkan hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan ini mulia. Oh, hamba Tuhan ini tidak mulia. Oh, hamba Tuhan ini hebat. Oh, hamba Tuhan ini enggak hebat. Nah, jadi itulah yang terjadi di antara jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh tidak kita itu membanding-bandingkan hamba Tuhan? Boleh tidak? Boleh tidak? Nah, inilah yang sedang terjadi pada saat itu. Mereka itu membandingkan pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu dibandingkan dengan pelayanan Rasul yang lain. Gitu. Maka Rasul Paulus menuliskan surat ini. Boleh dibilang itu sebagai apa? Pembelaannya untuk pelayanannya dia sebagai seorang rasul. Rasul yang diakui oleh Allah tetapi diragukan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, begini ceritanya. Ada orang-orang Korintus, ya, ada orang-orang Korintus yang belum sungguh-sungguh menerima Kristus. Bilangnya itu orang Kristen, tetapi mereka itu masih hidup pada pola yang lama. Mereka itu dibilang orang Kristen, mereka bilang orang Kristen, tetapi mereka itu masih meninggikan hukum Taurat, meninggikan pelayanan Musa, itu melebihi Tuhan. Maka dalam bagian ini Rasul Paulus kemudian menjelaskan kemuliaan perjanjian lama, yaitu hukum Taurat, dengan kemuliaan perjanjian baru, yaitu Kristus.
Nah, jadi Bapak Ibu, ada orang-orang Yahudi yang menerima hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu apa sih? Gitu ya. Hukum Taurat itu adalah hukum ya, aturan-aturan ya, perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi ada orang-orang Yahudi yang menerima hukum Taurat yang berisi perintah Tuhan ya, untuk mereka harus lakukan. Nah, Yesus belum lahir waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau nanya, menurut Bapak Ibu Saudara, baik tidak hukum Taurat itu? Baik tidak? Baik tidak? Baik, baik. Siapa yang memberi hukum Taurat itu? Siapa yang memberi hukum Taurat? Tuhan, bukan Musa ya, bukan. Tuhan. Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu melalui Musa. Tuhan berikan hukum Taurat itu kepada umat Israel. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat dan perintah-perintahnya itu adalah untuk mengatur hubungan mereka. Baik itu dengan Tuhan, juga hubungan mereka di antara sesama. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu tidak dapat lagi memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Tidak bisa, tidak ada satupun yang bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Ya, jadi justru begini, hukum Taurat itu justru menyadarkan bahwa kita ini orang berdosa dan harus mati. Mati yang bagaimana? Mati yang kekal. Dan hukum Taurat itu tidak bisa mengampuni dosa. Ya, jadi hukum Taurat itu justru menyadarkan kita, memberitahu kita, loh saya ini orang berdosa. Saya tidak mungkin bisa melakukan itu semua tuntutan hukum Taurat. Ya, dan saya orang berdosa, saya harus mengalami kematian kekal. Hukum Taurat tidak bisa mengampuni dosa saya, begitu. Nah, tetapi kemudian setelah Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, kita yang berdosa ini ya sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Yesus mengampuni dosa kita. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat secara sempurna tanpa cacat celah. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus sendiri berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ada hal-hal yang sudah tidak diperlukan lagi. Karena apa? Sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Kalau hukum Taurat itu mengajarkan kalau kamu mau menghadap Tuhan, minta pengakuan dosa, harus bawa korban anak domba yang tidak boleh bercacat, harus sempurna, kakinya, telinganya nggak boleh ada luka, gitu kan? Nah, tapi ketika Yesus sudah datang, itu sudah nggak diperluin lagi, karena Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang disembelih. Dia itu korban yang sempurna, tanpa cacat. Nah, tapi kemudian apa, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kan banyak ya aturan-aturan Musa, ya aturan-aturan yang Tuhan beri begitu. Ya, bagaimana menghadap Tuhan, bagaimana kita harus beribadah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Tuhan, bolehkah kita sembrono? Ya nggak boleh kan? Ya. Jadi Bapak Ibu itu maksudnya ya. Jadi semua itu hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus, sehingga ketika kita yang menerima hukum perjanjian baru,
ya, perjanjian baru yaitu waktu Yesus sudah lahir, ya. Hukum perjanjian baru yaitu hukum kasih di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus mati untuk menebus dosa kita, kita dibenarkan, kita dibebaskan, kita tidak menerima hukuman kekal. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara, kita itu diselamatkan hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha untuk mentaati hukum Taurat. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya itu begini. Orang-orang di Korintus itu sangat membanggakan kemuliaan pelayanan Musa yang sementara, yang dapat pudar. Ya, di sini ada guru-guru sekolah minggu. Ya, pasti tahu cerita tentang ini Musa ya. Atau mungkin Bapak Ibu walaupun bukan guru sekolah minggu tapi rajin baca Alkitab ya, tentu tahu cerita ini ya. Di mana ketika Musa itu menerima hukum Taurat dari Tuhan di atas Gunung Sinai, apa yang terjadi? Mukanya itu ya apa? Bercahaya. Ya, bercahaya. Bersinar. Tapi cahaya itu ya, cahaya itu sementara saja. Ya. Bisa pudar. Sementara saja. Nah, maka Rasul Paulus ingin mengatakan, kenapa kamu itu loh kok tidak membanggakan pelayanan dalam roh? Maksudnya kan Kristus ini sudah naik, ya. Jadi siapa? Roh Kudus kan. Jadi Rasul Paulus bilang gini, kenapa kamu itu kok tidak membanggakan pelayanan dalam roh yang betapa lebih besar lagi kemuliaannya, yang memimpin kepada pembenaran. Engkau tidak dihukum, tetapi engkau dibenarkan. Dan kemuliaannya itu mengatasi segala sesuatu. Itu boleh diibaratkan seperti ini. Seperti cahaya lampu, ya, cahaya lampu di bawah sinar matahari yang terik. Nah, cahaya lampu itu ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Ya, cahaya lampu itu enggak ada artinya di bawah sinar matahari terik, sama sekali enggak ada artinya. Jadi, apa sih sebenarnya yang kamu muliakan tuh? Gitu ya. Jadi hukum Taurat itu memang mulia. Memang mulia. Kenapa? Karena menyatakan kesucian dan keadilan Allah. Tetapi Yesus Kristus itu lebih mulia lagi. Mengatasi segala sesuatu, penuh kasih karunia, memimpin pada pembenaran dan mengampuni dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu mempunyai pengharapan kemuliaan ini. Kenapa? Kenapa mereka bisa punya itu? Karena mereka hidup bersama dengan Kristus. Makanya Rasul Paulus dan rekan-rekannya itu, mereka melayani itu dengan setia, dengan penuh keberanian, tabah, berulang kali menghadapi penderitaan, disakiti, ditolak, dikecewakan. Wah, mereka tetap setia, melayani, tidak menyerah. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan kemuliaan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir perikop ini, ya, ayat 18, Rasul Paulus itu memberikan sesuatu yang sangat penting. Oh, sorry, ada yang kelewatan. Enggak apa-apa, saya bacakan aja ya. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Allah yang tadinya itu begitu jauh dan menakutkan, kini di dalam Yesus Kristus kemuliaan Allah itu bukan untuk ditakuti. Ya. Tetapi kemuliaan Allah itu justru dapat tercermin di dalam kehidupan kita. Melalui Roh Kudus kita diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Sampai Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Pada waktu itulah perubahan kita itu akan sempurna. Serupa dengan Kristus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dari ini penjelasan ini kita bisa belajar seperti ini. Bahwa Allah Maha Mulia, kemuliaannya itu dinyatakan secara paling nyata dan puncak dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Alkitab banyak kali berbicara tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan secara nyata dan puncak di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena seluruh kepenuhan Allah komplit, ya, utuh, komplit. Seluruh kepenuhan Allah itu berdiam di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi yang dibutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenali Allah yang sebenarnya jika kita melihat Yesus. Ya. Mengenal Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus itu adalah patron kita, teladan kita. Kita nggak boleh melenceng dari Yesus. Kita nggak boleh menyimpang dari Yesus. Yesus yang harus menjadi teladan kita, gitu. Nah, kemudian Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, dia satu-satunya pengharapan kita untuk kita akhirnya dimuliakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertunjukan agung kemuliaan Allah itu ada di kayu salib. Allah Maha Mulia itu, dia meninggalkan takhta kemuliaannya, datang ke dalam dunia, mengambil rupa apa? Seorang hamba. Dia Allah Maha Mulia, dia tinggalkan takhta kemuliaannya, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sebagai manusia dia mengambil rupa apa? Hamba. Hamba itu apa? Melayani. Dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan apa? Hamba yang menderita. Taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan semua itu dilakukan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh tidak ada kemuliaan yang lebih besar dari ini. Tidak ada. Karena itulah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Penderitaan diikuti dengan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kita sudah tahu ya,
Allah Maha Mulia dalam diri dan pribadi Yesus Kristus, gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu mengerti ini. Nah, selanjutnya begini. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk apa ya kita ini tahu Allah Maha Mulia, ya? Jika kita tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Untuk apa? Untuk apa kita tahu Allah Maha Mulia jika kita tidak pernah melihat kemuliaan Allah? Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, bagaimana bisa melihat kemuliaan Allah? Rasul Paulus katakan, jangan seperti bangsa Yahudi. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus ayat 14-15, mata hati mereka itu tertutup selubung, sehingga mereka itu tidak melihat kemuliaan yang sesungguhnya yang kekal di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi sampai hari ini mereka itu belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka itu masih tetap memegang prinsip hukum Tauratlah yang paling mulia. Jadi Bapak Ibu, untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan, maka manusia itu harus berbalik kepada Tuhan. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara ingin melihat kemuliaan Allah? Kalau mau melihat kemuliaan Allah, maka harus mulai dari diri sendiri. Caranya bagaimana? Caranya harus sadar. Sadar, saya ini orang berdosa. Saya perlu juru selamat. Terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yesus bilang, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kemuliaan Allah itu bagaimana sih di dalam kehidupan kita orang percaya? Ya, kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita orang percaya itu bagaimana? Ya, Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dulu sebelum kita itu percaya Kristus, kita ini disebut anak-anak gelap. Ya. Bisa tidak kita itu melihat kemuliaan Allah? Misalnya nih ya, kalau kita melihat emas, wah ya, mata kita itu penuh kemuliaan enggak? Wah, bersinar-sinar gitu ya. Lihat emas luar biasa mungkin ya, wah ya. Nah, tapi kalau lampu mati ya, kita bisa lihat enggak itu emas? Ya, kalau mati lampu kita bisa lihat enggak itu emas? Enggak bisa ya. Jadi begini, kegelapan itu tidak bisa memunculkan kemuliaan. Seperti itu juga kita, sebelum kita itu percaya Kristus, kita ini adalah kegelapan. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, setelah kita ini percaya Kristus, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ada kemuliaan Allah. Kita ini adalah anak-anak terang. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini mengerjakan pembaharuan, perombakan secara total. Bukan 99,9%, bukan. Tapi Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan, perombakan itu secara total di dalam diri kita. Nah, apa yang mau dirombak? Apa yang mau dirombak? Ya, seluruh hidup kita, ya, sifat-sifat kita, karakter kita, ya, semua yang dulunya itu adalah kegelapan
maka sekarang Roh Kudus di dalam diri kita itu paksa kita untuk apa? Menuju kepada terang dan memancarkan terang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terangnya dari siapa? Terangnya itu dari siapa? Dari kita? Tidak. Kita tidak bisa memancarkan terang. Tetapi terang itu berasal dari apa? Roh Kudus. Roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang memaksa kita untuk apa? Memancarkan terangnya Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, begini, ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Dia bekerja di dalam diri kita. Dia memaksa kita untuk kita memancarkan terang Allah di dalam diri kita. Tetapi kemudian kita lawan, kita enggak mau, ya, kita berontak. Maka jangan salahkan kalau kemudian hidup kita ini banyak masalah. Kenapa begini ya? Kenapa bisa begini ya? Rupanya kenapa? Ya, karena melawan Roh Kudus. Tidak mau taat, tidak mau tunduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus bilang, jangan omong kotor, tapi kita lawan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu suruh kita untuk apa? Melembutkan hati kita. Hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Taat supaya apa? Supaya Roh Kudus mengubah kita itu untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita itu taat kepada Roh Kudus, hidup kita berubah serupa Kristus. Apa yang terjadi? Kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, buah-buah Roh Kudus inilah yang memancarkan kemuliaan Allah melalui diri kita. Jadi Bapak Ibu, bukan kita yang mulia ya, bukan kita yang mulia. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Kita ini hanya memancarkan kemuliaan Allah. Seperti itu loh, sinar bulan ya. Sinar bulan itu siapa? Punya kebaikan ya, dia lari menjauh. Ada tidak? Ada tidak? Ada loh, ada. Siapa? Orang yang gangguan jiwa. Iya, coba lihat ya, orang yang gangguan jiwa di jalanan tuh ya, mau ditolong ya oleh petugas ya, mungkin ditolong oleh dokter, mau dibawa ke rumah sakit walaupun mungkin sedikit agak kasar, tapi dia tolak ya, dia tolak. Begitu ya. Jadi maksudnya begini, ada orang yang menolak orang yang punya 9 buah Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang waras itu tidak menolak. Malah justru apa? Malah justru kita akan mencari pelayan-pelayan Tuhan yang mempunyai 9 buah Roh Kudus. Betul tidak? Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mencari orang-orang yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Mau tidak mau, maka kita semua termasuk saya diingatkan kembali bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Kemuliaan Allah tidak terwujud, tetapi kemuliaan Allah dapat dipantulkan melalui cerminan kepribadian anak-anak Allah yang telah diubah menjadi segambar dan serupa Kristus. Waktu Musa berhadapan dengan Tuhan, muka Musa itu bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah, membuat orang Israel justru ketakutan. Tetapi berbeda dengan kita sekarang, kita yang sudah menerima Kristus, penggenapan hukum Tuhan itu di dalam diri kita, maka kita tidak perlu lagi pakai kerudung, tidak perlu lagi menutupi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena justru kemuliaan yang kita pancarkan itu bukan mendatangkan ketakutan, melainkan mendatangkan damai sejahtera. Mengapa kita harus justru berani memancarkan keluar kemuliaan Allah? Karena
kita diubah dalam gambar Kristus, dalam kemuliaan yang semakin besar, tidak perlu ditutupi. Justru orang itu harus melihat kemuliaan Allah itu di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau nanya nih, kalau Bapak Ibu Saudara ya punya barang pecah belah, ya misalkan itu vas, gelas lah, mangkok ya, jatuh kemudian pecah, biasanya diapain? Diapain? Langsung ambil apa? Ambil apa? Sapu ya, sapu buang ya. Iya, nggak pakai, udah nggak berguna ya, dibuang ke tong sampah dan tidak akan dipajang lagi lah ya, karena itu barang sudah tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbeda sekali dengan masyarakat Jepang. Orang Jepang itu biasa memperbaiki keramik yang pecah itu dengan bubuk emas, dan ini namanya ini ya, kintsugi ya. Ini adalah teknik tradisional Jepang untuk memperbaiki benda pecah belah dengan emas. Jadi pecahan-pecahan itu disatukan ya, kemudian dihias dengan bubuk emas. Jadi sehingga setiap retakan itu akan memancarkan keindahan ya, seperti ini ya. Jadi indah. Ya, hasilnya keramik yang pecah itu yang tadinya nggak berguna ya, menjadi sesuatu yang lebih indah, kuat, bahkan apa? Wah, lebih berharga. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah demikian juga kita ini sesungguhnya? Sebelum kita itu percaya Kristus, kita ini itu seperti barang rusak ya, rongsokan, yang sudah nggak berguna, yang tidak berharga, yang harusnya dibuang. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus mengangkat kita, memperbaiki kita, membentuk kita untuk apa? Untuk kita serupa dengan Kristus, menjadikan kita itu berharga, mulia, sehingga kita bisa memancarkan keindahan. Bahkan melalui masalah, penderitaan yang kita alami, Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan memproses kita, membentuk karakter kita untuk kita apa? Serupa dengan Kristus, untuk kita semakin merendahkan diri kita, untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan, untuk kita boleh semakin tetap setia di hadapan Tuhan. Terus Tuhan bentuk kita untuk supaya kita itu semakin kuat, semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, namanya pembentukan itu tidak ada 100% yang enak. Tidak enak. Karena itu berhubungan dengan kedagingan kita. Kita disuruh mengampuni orang yang menyakiti kita. Mudahkah? Gak enak rasanya. Kita harus menderita dengan segala doa yang belum terjawab, yang kita inginkan. Gak enak rasanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya bahwa Tuhan itu ingin membuat kita mulia, menyatakan kemuliaannya, maka kita akan bertahan. Sekalipun gak enak, kita belajar untuk menyangkal diri seperti yang Tuhan mau. Untuk tetap bertahan, tetap setia kepada Tuhan, taat, bersedia menjalani setiap proses yang tidak menyenangkan bersama Tuhan. Kenapa? Karena justru melalui setiap retakan, melalui setiap luka, duka cita yang kita alami, justru disitulah kemuliaan Tuhan itu dapat dinyatakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak hanya agung dan jauh di surga, tapi Dia juga dekat dengan kita. Dia mengerti setiap luka dan penderitaan kita. Kenapa? Karena Dia pernah menderita. Dia pernah mengalami apa yang kita rasakan. Dan Dia
sanggup menolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau nanya nih ya. Di akhir ibadah kita itu biasanya menyanyikan lagu apa? Di akhir ibadah kita nyanyi lagu apa? Ayo, lagu apa? Lagu apa ya di akhir ibadah? Hah? Doksologi, song, ya, ya doksologi. Yang saya maksud itu adalah doksologi ya. Nah, kita menutup ibadah kita itu dalam pujian doksologi. Nanti kita memuji ya, nanti kita tutup dengan doksologi. Nah, kita itu memuji Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat, pujian ini tidak akan berarti kalau kita tidak pernah melihat kemuliaannya itu secara nyata. Apakah Bapak Ibu Saudara mau memuji Allah maha mulia tapi nggak ada buktinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa engkau tahu Allah maha mulia kalau kau tidak pernah melihat, merasakan, mengalami kemuliaan Allah itu di dalam hidupmu? Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bisa melihat Allah maha mulia itu melalui apa? Melalui pribadi orang yang berdosa, yang menerima keselamatan, diubah serupa Kristus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Maka di sanalah kita bisa melihat kemuliaan Allah yang nyata di dalam diri anak-anak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah itu maha mulia. Tetapi kemuliaan Allah itu tidak terpancar jika saudara dan saya tidak menunjukkannya. Karena itu Bapak Ibu jemaat, maukah kita berlomba-lomba? Maukah kita menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu penuh kemuliaan? Melalui apa? Lewat hidup kita sehari-hari, perbuatan kita, perkataan kita. Biarlah orang bisa melihat Allah penuh kemuliaan, Allah dimuliakan lewat hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mampu ingat, itu bukan karena kita, tetapi karena Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita melalui Roh-Nya, sehingga kita bisa serupa dengan Kristus. Karena itulah kita boleh berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi satu doa kita, satu respon kita, satu kerinduan kita bersama sebagai orang-orang yang katanya kita sebut diri kita orang Kristen dikasihi Tuhan. Tapi biarlah pujian ini kembali membangkitkan kerinduan kita. Apabila kamu makan, apabila kamu minum,
atau apabila kamu melakukan sesuatu yang lain. Firman Tuhan katakan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tujuan tertinggi anak-anak Tuhan di dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu memuliakan Allah. Biarlah menjadi satu koreksi kita dalam semua yang kita kerjakan selama ini. Setiap perkataan kita, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah Allah yang dimuliakan? Kemuliaan siapa yang kita cari? Kemuliaan diri sendiri, ataukah kita hanya mau Allah saja yang dimuliakan? Kita tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang itu bisa bilang gini, oh iya tahu orang gereja, pantesan. Ya, itu Tuhan dimuliakan. Tetapi ketika kita melakukan hal yang tidak baik, yang gak benar, yang gak sesuai Tuhan mau, mungkin orang akan bilang gini, oh, orang gereja kok gitu ya? Kok gitu orang gereja ya? Ternyata gitu. Apakah Tuhan dimuliakan? Dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan sama-sama kita semua. Satu hal praktis apa di dalam diri saya yang perlu diubah supaya Allah itu dimuliakan. Biarlah ini menjadi satu doa kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Biarlah kita datang pada Tuhan secara pribadi. Inilah hatiku, kita meresponi firman Tuhan yang Kau telah ubah menjadi ciptaan yang baru. Ku mau persembahkan hatiku dan seluruh hidupku menjadi alat kebenaran-Mu. Biarlah Roh-Mu penuhiku dan kuasaiku, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Kita berdoa.